Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini Gigih Tour sedang berada di Jalan Lingkar Selatan di kawasan Pantai Baru, Bantul. Nah, pada video kali ini Gigih Tour akan mengajak teman-teman jalan-jalan virtual di area Jalan Lingkar Selatan. Kita akan menyusuri Jalan Lingkar Selatan yang dimulai dari Pantai Baru sampai nanti mentok di Pantai Parangtritis, dan nanti kita akan melewati beberapa objek wisata pantai-pantai di Kabupaten Bantul. Nah, langsung saja ya kita lanjut perjalanannya. Tadi kita mulainya di Pantai Baru. Nah, Pantai Baru ini ciri khasnya adalah adanya kincir angin dan pembangkit listrik tenaga hibrid. Selain itu, ada juga pohon cemara udang yang menawan. Di sebelah kiri kita ada bangunan yang difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara jika ada bencana yang melanda di pesisir selatan Bantul. Dan ini adalah pantai kedua yang kita lewati, yaitu Pantai Kuwaru. Di kawasan Pantai Kuwaru ini, seperti terlihat di video ya teman-teman ya, banyak sekali tambak udang. Tambak udang ini dulu sempat menjadi perbincangan ya, karena banyaknya jumlah tambak itu mengakibatkan rusaknya lahan di kawasan Pantai Kuwaru ini. Tapi kalau tidak salah, sekarang sudah ada solusi titik temu kok teman-teman untuk permasalahan ini. Jalan Lingkar Selatan ini sangat indah teman-teman jika dikunjungi saat pagi atau sore hari. Nanti semakin ke timur maka akan semakin indah pemandangannya. Jalan Lingkar Selatan ini sangat bagus sekali dijadikan alternatif rute jika teman-teman ingin pergi atau mudik ke Pacitan, bahkan ke Jawa Timur. Karena sekarang Jalan Lingkar Selatan ini sudah terhubung dengan adanya jembatan Kretek 2 yang sudah selesai dan diresmikan awal tahun lalu. Di sebelah kanan kita ada pintu masuk ke Pantai Cangkring. Kalau Pantai Cangkring ini selain keindahan pantainya juga terkenal teduh karena banyaknya pohon cemara udang. Selain itu, di pantai ini juga bisa petik buah naga jika pas waktu musimnya. Kini kita sedang melewati Pantai Gua Cemara di sebelah kanan untuk pintu masuknya. Pantai Gua Cemara ini mirip-mirip dengan Pantai Cangkring, yaitu pantainya teduh karena banyak pohon cemara udang yang berjejeran membentuk seperti lorong gua. Makanya pantai ini dinamakan Pantai Gua Cemara. Selain itu, di pantai ini ada tempat konservasi penyu, dan pengunjung bisa melepaskan anak penyu ke laut. Selanjutnya, kita sampai di kawasan Pantai Pandansari. Dari namanya saja tentu sudah bisa ditebak ya, kalau pantai ini dulunya ditumbuhi banyak sekali tanaman pandan liar. Hal unik di Pantai Pandansari adalah adanya mercusuar yang bisa dinaikin oleh para pengunjung. Dan ini adalah satu-satunya mercusuar yang ada di Bantul. Di sepanjang kiri dan kanan jalan ini memang banyak sekali ditanami bawang merah. Dan ternyata hasil panen bawang merah itu malah melebihi dari hasil panen padi yang biasanya petani itu wajib menanamnya. Dan juga lahan ini bisa digunakan ya karena banyaknya pohon cemara itu. Pohon tersebut berfungsi sebagai penghalang uap air laut yang mengandung garam itu terbang lebih jauh ke daratan. Jika pohon cemara ini digunduli, kemungkinan besar lahan ini tidak bisa ditanami sayuran lagi. Dan ini kita sekarang sudah sampai di Pantai Samas sebelah kanan kita. Pantai Samas ini dulu adalah pantai utama di Bantul. Tapi seiring berjalannya waktu, pantai ini mulai redup kepopulerannya. Kalau ke kiri itu adalah tempat retribusi masuk kawasan pantai. Dan jalan itu nanti kalau lurus terus ke utara
maka akan melewati jalan utama Bantul, terus mentok sampai pojok benteng Kulon Keraton Jogja. Nah, nanti mulai dari sini pemandangannya mulai bagus-bagus teman-teman, karena kita memandang luasnya hamparan persawahan, ditambah sekarang ini anginnya juga cukup besar. Berbeda dari jalan lingkar selatan sebelumnya tadi ya, di sini agak sedikit lebar dan sepanjang kanan dan kiri didominasi tanaman padi di hamparan sawah yang luas. Di sebelah kanan ada jalan masuk ke selatan menuju hutan mangrove Kano Baros. Di situ kita bisa menikmati hutan mangrove sambil naik kano teman-teman. Kano itu kayak kapal dayung perorangan itu loh teman-teman. Kita akan lanjut perjalanan lagi ya teman-teman, karena masih ada jembatan kretek yang akan kita lewati, dan juga masih banyak pantai-pantai yang akan kita lewati juga. Sekarang ini kita mulai memasuki kawasan Jembatan Kretek 2, dan ini adalah ikon terbarunya Bantul yang diresmikan oleh Pak Jokowi awal tahun lalu. Dan tadi jika teman-teman perhatikan, sudah ada coretan-coretan tangan orang yang tidak bertanggung jawab di sisi pembatas jalan. Jembatan ini tidak hanya bisa dinikmati oleh para pengguna kendaraan saja loh teman-teman, bahkan pejalan kaki pun bisa menikmati jembatan ini dengan jalur pedestrian yang sudah disiapkan. Di bawah jembatan ada sebuah taman yang menghadap ke arah Sungai Oya dan Sungai Opak, yang mana kedua sungai itu menyatu di sini dan mengalir ke lautan di sisi selatan agak barat. Jalan lingkar selatan ini sebenarnya lurus teman-teman, akan tetapi kita akan belok kanan melewati kawasan Pantai Depok. Nah, di kawasan Pantai Depok ini surganya bagi pecinta kuliner seafood, karena di sini ada pusat pasar ikan yang komplit. Dan apabila teman-teman mau datang lebih pagi lagi, maka teman-teman bisa mendapatkan ikan dengan harga yang sangat murah langsung dari kapal nelayan yang baru pulang melaut. Di sebelah kanan kita ada landasan pacu Pantai Depok. Landasan pacu ini biasa digunakan untuk pesawat-pesawat kecil latih ataupun milik perorangan. Akan tetapi itu hanya di momen-momen tertentu saja ya. Kalau hari biasa, tempat ini dijadikan tempat latihan untuk menguji settingan mesin bagi para pembalap lokal, atau terkadang karena pemandangannya yang bagus, kadang juga dijadikan lokasi foto prewedding. Kita lanjut aja ya, menyusuri lorong dari pohon cemara ini. Dan ini yang terlihat sepi adalah Pantai Lorong Cemara. Di pantai ini dulu ada kasus yang cukup menggemparkan karena ditemukan mayat di parkirannya, dan saat ini sudah selesai ya untuk masalah tersebut. Selanjutnya ada Pantai Talwolu. Tal itu adalah jenis pohon yang berjumlah 8. Di dekatnya ada juga Pantai Pelangi. Di sini ada penangkaran penyu. Selanjutnya adalah Pantai Pandan Payung yang berhadapan dengan gumuk pasir. Nah, kalau Pantai Pandan Payung itu yang unik ada tempat untuk pertapaan.
Dan gumuk pasir itu untuk olahraga sandboarding atau foto-foto ala-ala di gurun pasir gitu teman-teman. Sebelah kanan ada Pantai Cemoro Sewu yang juga berhadapan dengan gumuk pasir. Ada juga Pantai Widuri yang juga berhadapan dengan gumuk pasir. Sekarang ini kita memasuki kawasan Pantai Parangkusumo, dan ini sepanjang kanan dan kiri jalan ada tempat-tempat karaoke yang ramai kalau di malam hari. Sebelah kiri kita ada Cepuri Parangkusumo, yang konon dulu jadi tempat bertemunya Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul. Di sini juga terdapat labuhan di momen-momen tertentu teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah memasuki salah satu area parkir Pantai Parangtritis. Dan kita memasuki Pantai Parangtritis, sekaligus menjadi video penutup dari perjalanan kita dari Pantai Baru tadi, melewati banyak sekali pantai-pantai di sekitar Jalan Lingkar Selatan. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang berencana liburan ke Bantul, bahwa di Bantul itu pantainya tidak hanya Pantai Parangtritis saja, melainkan ada banyak sekali pantai-pantai yang menarik untuk dikunjungi.